Keajaiban jenazah pengamal surat Al-Ikhlas. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, sungguh pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. HR Muslim. Orang-orang soleh biasanya memiliki keistimewaan yang tidak dipunyai orang awam. Lazimnya kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul tidak sebatas kala mereka masih hidup. Ketika sudah wafat pun mereka diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang sulit dicerna oleh akal sehat. Di antara orang soleh adalah selalu mengingatnya, ikhlas menerima keputusannya, dan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan cara melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah maupun Rasul-Nya. Berikut ini kisah nyata tentang perjalanan hidup seorang perias pengantin yang mudah-mudahan bisa dikategorikan sebagai orang yang soleh. 15 tahun sudah jenazah Aminah binti Kasman, bukan nama sebenarnya, dimakamkan bersama jasad saudara-saudara dari keluarga bapaknya di tanah wakaf khusus milik keluarga. Tahun 2000 keluarga Aminah diberitahu bahwa di atas lahan wakaf itu rencananya akan dibangun sebuah pabrik yang hingga kini masih beroperasi. Maka menurut pihak pembeli tanah, mayat-mayat terkubur di dalamnya harus dipindahkan ke tempat pemakaman umum atau TPU. Ahli waris Aminah kaget mendengar kabar itu. Pasalnya anggota keluarga selama ini tidak ada yang berniat menjual tanah leluhurnya. Selidik punya selidik, rupanya ada oknum jahat yang bermain di balik jual beli tanah yang harganya lumayan tinggi karena berada di kawasan yang potensial untuk pengembangan bisnis. Keluarga Aminah tak berkutik, data dan dokumen yang disodorkan pembeli sangat lengkap dan sah secara hukum. Melalui negosiasi, keluarga Aminah akhirnya menyetujui pengalihan para jenazah. Ustadz Ridho, bukan nama sebenarnya, yang mahfum dengan prosesi pemindahan jenazah, diundang pihak keamanan. Kendati jumlahnya tak lebih dari 10 petugas turut serta menyaksikan. Satu persatu makam saudara-saudara Aminah lebih dulu dibongkar. Umumnya tulang belulang jenazah yang tersisa tidak lengkap lagi bila disatukan. Ada sebagian orang tubuh yang keropos di makam cacing tanah. Maklum usianya sudah lapuk. Setelah seluruh jenazah berhasil dibongkar ke atas, tak ada peristiwa ajaib yang menyertainya. Giliran kuburan Aminah dikeduk, para penggali kubur kaget bukan kepalang ketika menemukan papan penutup jenazahnya belum rapuh, apalagi tanahnya mengeluarkan aroma wangi lagi harum bak di taman bunga. Lebih mengejutkan lagi, tengkorak Aminah masih berambut, giginya terlihat utuh, tulang-tulangnya tidak menyatu dengan tanah meski daging sudah tidak membungkus badannya. Kain kafannya tak terkoyak, kendati warna putihnya berubah kusam hampir sama dengan warna tanah. Tusuk kondenya yang dipasang di rambutnya tidak berubah sedikit pun. Kumpulan tulisan surat Al-Ikhlas yang dibungkus kain kafan masih terikat rapi di sampingnya. Anehnya posisi tubuh Aminah dalam keadaan terlentang. Kedua tangannya bersedekap di atas dadanya, pada lazimnya mayat yang baru dikebumikan. Mukanya diarahkan menghadap kiblat, sedang sekujur tubuhnya agak dimiringkan untuk menahan supaya mayat tidak berbalik. Bola-bola yang terbuat dari tanah terbentuk bundar dipasang pada sudut-sudut anggota badan tertentu. Anak menantu dan kerabat Aminah, Ustadz Ridho, penggali kubur dan masyarakat umum yang menyaksikan pemindahan mayat merasa takjub. Subhanallah, ucap Ustadz Ridho. Selanjutnya jenazah Aminah dibersihkan, dimandikan, lantas disolatkan, diperlakukan seperti halnya orang baru meninggal dunia. Kemudian jenazah langsung dimakamkan kembali ke tempat pemakaman umum di Desa Tanjung Harau, Kalianda, Lampung Selatan.
Tetapi tusuk gondi Aminah diambil anaknya, sementara surat Al-Ikhlas tetap dikubur bersama jenazah Aminah. Sebelum wafat, Aminah pernah berwasiat kepada anaknya agar surat Al-Ikhlas itu tetap di samping tubuhnya. Setelah selesai dikebumikan, keluarga Aminah berencana menggelar acara tahlilan. Menurut perwakilan keluarga, semua yang dilihat secara kasat mata ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditujukan bagi orang-orang yang masih hidup. Aminah lahir dari keluarga sederhana. Ekonomi keluarganya bisa dibilang pas-pasan. Ayah dan ibunya petani, namun keduanya terkenal soleh, tak mau main-main dalam mendidik anak buah hatinya. Pendidikan agama sudah ditanamkan sejak Aminah kecil. Tempahan ayahnya membuat pribadi Aminah tumbuh dalam nuansa agamis. Aminah selalu patuh dan manut pada perintah orang tuanya. Sebelum menikah, Aminah masyhur sebagai gadis yang tidak pernah meninggalkan sholat, mengunjungi majelis-majelis taklim, rajin membaca surat Al-Ikhlas, gemar menghabiskan waktunya untuk mengaji dan berkumpul di masjid di dekat rumahnya di desa Tanjung Harau. Ia termasuk perempuan kreatif dan terampil, bukannya ia pandai merias pengantin. Pesona Aminah menarik hati pemuda-pemuda kampungnya hingga ia disunting seorang pemuda tampan yang tidak jauh dari tempat kediamannya. Babak kehidupan baru Aminah dimulai bersama suaminya sendiri. Kendati suaminya wajib mencari nafkah sebagai kepala keluarga, namun Aminah tak sekedar berpangku tangan. Ia membantu suaminya mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagai perias pengantin yang berkeliling kampung, ia memang tipe wanita pekerja keras. Kebiasaannya beribadah, mengaji, dan pergi menimba ilmu agama tak pernah ditinggalkan. Kebahagiaan pasangan muda ini semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati yang dinanti-nantikan. Kesibukan Aminah kian meningkat. Selain mengurus semua sesuai aturan agama, merias pengantin, ia pun merawat anaknya penuh kasih sayang. Aminah tak pernah mengeluh. Ia jalani romantika kehidupan dengan penuh keikhlasan. Aminah perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah percaya menitipkan 5 orang anak. Hari-harinya begitu indah karena celoteh tangisan atau tanda tawa putra-putrinya yang berusia dini. Sayang, senyum Aminah mendadak berubah menjadi tetesan air mata ketika di suatu hari harus kehilangan suaminya yang dipanggil Ilahi Robbi ke alam barzah. Aminah tak terlalu larut dalam kesedihan. Ia sadar ini beban yang sungguh berat, namun wanita ini tetap berbaik sangka kepada Sang Kholik yang tentu menyelipkan hikmah di balik musibah wafatnya suami tercinta. Ia mencoba tabah dan menunjukkan ketegaran sikap di hadapan anak-anaknya. Ia tahu kelima anaknya pasti membutuhkan figur yang dapat menggantikan sosok suaminya. Mereka juga memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit. Aminah bertekad membesarkan mereka hingga dewasa dengan keringatnya sendiri. Aminah membanting tulang mencari nafkah halal. Sebagai tukang rias pengantin, kerja kerasnya tak meluluhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dijalaninya sejak masih perawan. Malah waktu-waktu menghadap kepadanya diperbanyak, semisal giat menjalankan sholat malam. Kelima anaknya dibekali dasar-dasar agama. Saya ingin buah hati saya belajar norma-norma yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sungguh-sungguh ketika saya masih muda. Bagaimanapun ilmu agama harus menjadi pegangan hidup mereka. Begitu kilah Aminah. Tak segan-segan Aminah mengundang seorang ustadz kenalannya di majelis taklim untuk mengajarkan ngaji kepada anak-anaknya di rumah. Kendati berstatus janda, Aminah pandai membawa diri jika ada lelaki yang iba melihat pengorbanannya lantas bermaksud menikahinya. Tak serta-merta membuat Aminah bertekuk lutut. Aminah ingin membuktikan dirinya bukanlah wanita yang mudah luntur oleh rayuan maut kaum Adam. Barangkali ini imbas dari keimanannya yang mantap. Tetapi sebagai manusia biasa, Aminah tak sanggup memungkiri suara hati kecilnya. Dirinya butuh pendamping hidup yang siap menerima kondisi apa adanya. Beruntung Allah mendapatkan jodoh
bagi Aminah. Untuk kali kedua ia menikah dengan pria baik dan dewasa yang siap menjadi imam bagi Aminah, dan anak-anaknya Aminah memanjakan syukur atas semua nikmat ini. Kisah Aminah berlanjut. Beban hidupnya dirasakan tak seberat dulu setelah ada belahan jiwa baru yang menjadi nahkoda bahtera rumah tangganya. Apalagi satu persatu anak-anaknya beranjak dewasa, pekerjaan Aminah masih seperti dulu, merias pengantin yang memperelok rupa kedua mempelai yang hendak bersanding di singgasana pelaminan. Barangkali yang membedakan dengan perias-perias pengantin lainnya, Aminah tidak pernah mempersoalkan berapa bayarannya. Yang terpenting baginya ikhlas membantu orang dan orang senang dengan hasil kerjanya. Aminah percaya Allah sudah mengatur bagian rezeki setiap hambanya. Suatu hari perut Aminah terserang penyakit mah. Ia menganggapnya keluhan biasa karena ia kurang menghiraukannya. Ia menduga dengan membeli dan menelan obat-obatan yang tersedia di warung, penyakitnya akan sirna. Pada saat yang bersamaan ia tetap melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin yang sudah terkenal. Maklum kala itu sedang ramai-ramainya orang menikah. Rupanya dugaan Aminah meleset. Penyakit mah yang dialaminya tak kunjung sembuh, malah bertambah parah. Ukuran perutnya kian membesar tak wajar. Ia merasakan perutnya perih seperti sedang disayat-sayat senjata tajam sejenis pisau atau belati. Praktis pesanan merias yang sudah diterima Aminah dibatalkan semua. Aminah diantar anaknya ke puskesmas terdekat. Sesaat setelah memeriksakan, dokter mengatakan Aminah terserang penyakit mah kronis. Sementara dokter lain menduga Aminah terkena penyakit busung lapar. Keduanya memberikan resep obat yang berbeda. Aminah kembali ke rumahnya dan disarankan agar meluangkan waktu untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian perut Aminah tak juga mengempis. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, suami dan anak-anaknya membawa Aminah ke rumah sakit. Aminah mendapat perawatan intensif. Hampir 1 bulan penuh ia menginap di bangsal rumah sakit. Namun penyakitnya tak mau kompromi. Tubuh Aminah benar-benar mengkhawatirkan. Keluarga perutnya kian membusung. Biaya rumah sakit terus membengkak. Sementara segala yang dipunyai keluarga Aminah sudah habis terjual untuk biaya pengobatan. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk membawa Aminah pulang ke rumah. Itu pun masih menyiksakan hutang kepada manajemen rumah sakit akibat kekurangan pembayaran. Sejak pulang dari rumah sakit, Aminah menghabiskan waktu di atas ranjang tempat tidurnya. Ia pasrah pada takdir dan terus berupaya mencari hikmah di balik keputusannya. Ia tetap tegar dan tersenyum menghadapi musibah ini. Rasa nyeri yang melilit perutnya tak membuat Aminah lupa melafazkan asma Allah dan membaca surat Al-Ikhlas. Kewajiban sholat 5 waktu pun tetap ditunaikan semampunya. Kalau tidak kuat sendiri, wanita soleha ini duduk. Jika tidak sanggup, ia berbaring. Bila masih tidak mampu, ia sholat dalam hati dengan posisi tubuh terlentang menghadap arah kiblat. Sesekali Aminah membaca ayat-ayat surat Al-Quran dengan suara agak terputus-putus. Nafasnya tersengal-sengal. Pernah juga salah seorang anaknya diminta melantunkan kalam ilahi di sisinya. Aminah mengaku kangen terhadap Allah bila sehari saja ia tidak berzikir ataupun mengaji. Jauh sebelum penyakit aneh menyerang tubuhnya, Aminah senantiasa membaca dan meyakini kebenaran isi surat Al-Ikhlas. Ia tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar mengamalkan surat Al-Ikhlas. Menurut Aminah, surat itu mengandung khasiat yang luar biasa. Ia mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan sahabat Anas radhiyallahu an bahwa seorang pria Arab berkata, "Ya Rasul, sungguh aku senang membaca surat Al-Ikhlas." Nabi lalu bersabda, "Sungguh kesenangan membacanya dapat mengantarkanmu masuk surga." HR Tirmizi. Ketika menjenguk Aminah, seorang sahabatnya yang kebetulan mahfum ilmu supranatural mengatakan penyakit yang diderita Aminah tidak normal.
Maksudnya penyakit Aminah disebabkan kiriman goib dari orang yang menjadi pesaing bisnisnya. Dalam dunia tata rias pengantin, si pengirim iri hati dengan kesuksesan yang diraih oleh Aminah. Sayang, Aminah tidak berkomentar. Yang lebih aneh dan tidak masuk akal, Aminah selalu buang air seni hampir 1 ember penuh setiap 1 jam sekali. Suami dan anak-anaknya mencoba mencari pengobatan alternatif demi kesembuhan orang yang dicintainya itu. Hasilnya tetap nihil. Tanpa perubahan sedikit demi sedikit, kondisi tubuh Aminah menipis layaknya orang yang tidak pernah diberi makan. Malam baru saja menyelimuti atap rumah Aminah. Suaminya berkata lembut di sisi Aminah dan meyakinkannya kalau Allah akan memberikan kesembuhan dan kebahagiaan. Aminah mengangguk pelan, tak lupa senyum menghias bibirnya yang tengah membaca surat Al-Ikhlas. Beberapa anaknya berkumpul mengitari ranjang yang ditiduri Aminah. Jarum jam berada di angka 10. Satu persatu orang-orang berada di sekitarnya ditatapnya lekat-lekat. Wajah Aminah nampak bersih dan memancarkan kecerahan meski bola matanya berkaca-kaca. Dengan suara tertahan, Aminah berucap, "Suami dan anak-anak yang aku sayangi, bila kelak ibu meninggal dunia, surat Al-Ikhlas yang ibu tulis sendiri kurang lebih hampir 500 ini saya agar dibungkus dengan kain putih lantas ditaruh di samping jenazah ibu. Begitu juga dengan tusuk konde ini, tolong dikuburkan bersama jasad ibu. Pesan terakhir ibu kan, kalian tidak boleh meninggalkan ibadah wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidak boleh ngomong begitu. Ibu percayakan hanya Allah lah yang berhak menentukan hidup dan mati manusia," ujar seorang anak Aminah sambil menahan tangis dan nyaris memecah kesunyian malam. Nasirin, suami Aminah, bukan nama sebenarnya, mencoba menerka petuah dan wasiat istrinya. "Adakah malam ini menjadi malam perpisahan kita semua, wahai istriku tercinta?" tanya Nasirin dengan nada pelan. Belum sempat terjawab, Aminah menghembuskan nafas terakhir dengan raut wajah sumringah, kendati perutnya tetap membesar seperti orang yang hendak melahirkan. Seketika ketika anaknya tak kuasa menahan laju butiran air bening yang jatuh membasahi pipi. "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap suaminya. "Ya Allah memang telah mencabut nyawa hambanya yang berusia 40 tahun pada era 90-an.